Halo para netizen-netizen, gue kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi hari ini gue bakalan apa ya? Nyuci motor ya, motor harian gue nih, Sonic yang pernah kita review beberapa hari. Ini udah gue bawa ke Tangerang, Tanjung Priuk, terus ke Surabaya. Wih, ini motor udah jalan-jalan jauh banget kemana-mana. Dan waktunya kita cuci ini motor, si Sonic, si putih, karena keadaannya sangat kacau banget. Jadi nanti kita review sebentar, habis itu kita cuci, kita videoin pas lagi penyuciannya, habis itu kita review setelah dicuci. Dan btw ini gue nyucinya sedikit agak spesial karena gue nyucinya di yang cuman cebanan. Apakah dengan keadaan motor yang parah seperti ini bisa jadi bersih atau tidak? Oke, kita langsung review motornya nih dalam keadaan kotor, habis itu nanti kita cuci apakah menjadi lebih bersih. Kita lihat saja. Oke. Nah, ini dia motor Sonic 150 cc yang tadi gue udah bilang bahwa ini bakalan kita cuci, keadaannya benar-benar parah banget, kotor betul. Kotor banget, doset. Ini udah kayak motor trail noh. Nyampe berkerak kayak gini. Beuh. Lihat depannya. Belakangnya. Itu solihin gua. Tuing ya, solihin. Terus velg belakangnya. Nanti ini kita cuci semua, kita lihat apakah bersih apa enggak di tukang cuci cebanan. Terus ini juga stikernya hilang nih, ditabrak orang nih, nggak apa-apa lah. Kita cuci di cebanan, apakah motor ini menjadi kinclong kayak baru, apakah cuman bersih ala kadarnya. Karena gua kalau nyuci biasanya yang harganya 25-an atau 30 ribuan kalau motor-motor gede gue ya, karena sekalian dipoles gitu loh. Kalau misalnya ini nggak dipoles, cuman dicuci doang, karena percuma dipoles karena ini motor harian gitu. Oke, kita lanjut dan kita otw ke tukang cucinya. Let's go. Sebelum kita otw, kita ngeliatin dulu nih sebelah kanannya nih. Jadi sebelah kanannya juga kotor banget, parah, kayak kita habis ini nih enduro gitu. Oke, sekarang kita otw, let's go. Nah, ini kita udah sampai, kita langsung aja disiram. Yang paling gue demen tuh kalau saat nyuci motor tuh saat penyiraman kotoran yang ada di motor ya, menggunakan air tekanan tinggi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian menyiram motor tuh sebenarnya nggak boleh pakai air tekanan tinggi, karena berpengaruh ke grease atau gemuk-gemuk yang ada di motor tuh jadi terkikis. Cuman namanya motornya kotor kan, si abang-abangnya juga pengen cepet bersih juga, jadi menggunakan air yang tekanan tinggi. Cuman tenang, nanti ada solusinya. Biasanya itu kita tinggal semprot atau kasih oli atau gemuk lagi di bagian-bagian yang bergerak gitu. Makanya biasanya kalau misalnya habis di steam kayak gini kan suka bunyi. Nah, itu penyebabnya biasanya karena tekanan airnya itu tinggi. Dan yang gue suka nyuci di tempat ini, dia menggunakan air yang menggunakan PAM atau air PDAM, bukan air tanah. Karena di daerah gue itu daerah pesisir yang dimana air tanahnya itu mengandung garam, atau bisa dibilang tuh air payau, karena perbatasan air laut sama air tawar. Jadi kalau di daerah gue tuh nggak bagus kalau misalnya nyuci motor pakai air tanah, yang mengakibatkan bikin motor jadi karatan gitu. Nah, ini sekarang kita lanjut ke proses penyabunan atau penyikatan bagian ban-ban. Jadi mana ini dia menggunakan sampo motor ya. Jadi dia tidak menggunakan sunlight atau sabun colek. Jadi dia menggunakan kayak sampo motor tuh yang bisa dilihat serenceng tuh, itu pakai kit dia. Nah, ini
kalau di tempat gue ini worth it banget karena harganya cuman cebanan, cuman ya material yang dipakai itu nggak asal-asalan gitu. Dari sampo-nya pakai sampo motor, terus airnya pakai air PDAM, terus disikatin. Nanti kalau nggak salah dia pakai yang namanya inian apa tuh namanya salju buat di bodinya. Jadi dia buat nyambunin bagian roda sama bagian bodi itu dibedain karena untuk menghindari yang namanya baret. Kenapa bisa baret? Karena kan kalau misalnya di bagian ban-ban ini kan banyak terdapat pasir, dan biasanya tuh pasir itu nempel di bagian spons atau di sikat. Nah itu bisa bikin bodi baret. Nah lanjut, ini yang tadi gue udah bilang untuk bagian bodinya tuh dia menggunakan sabun yang salju. Kalau biasa kita kenal tuh salju. Jadi ini teksturnya salju kayak gini tuh berfungsi untuk meminimalisir baret-baret pada body karena dia teksturnya itu lebih soft dan apa ya, kalau buat body tuh enak. Jadi nggak bikin body baret atau baret-baret halus yang kayak bikin jadi nggak enak dilihat gitu. Jadi kayak ya baret-baret gitulah intinya lah, baret-baret rambut gitu loh. Nah dia tuh menggunakan lap sama spons itu beda dari yang tadi yang buat dibersihin di bagian kaki-kaki. Jadi kalau buat gua nyuci di sini tuh worth it banget karena SOP-nya asik. SOP lagi apa sih namanya, cara pengerjaannya itu dia nggak asal-asalan gitu. Walaupun harganya murah tapi dia tetap mementingkan motor customer. Jadi dia tidak asal nyuci bersih nanti efeknya bikin baret-baret halus. Jadinya dia lebih cenderung memikirkan ke depannya. Jadi menggunakan lap-lap baru, spons yang baru buat body. Dan ya ini dia hasil dari gua nyuci di Kang Cuci Dekat Rumah Harga Cebaan. Hasilnya tuh sempurna banget, bersih banget kayak motor baru. Ini tampak sebelah kirinya bisa dilihat kan, ini mantap. Dan ini gue udah nyampe di rumah. Ini detail dari hasil penyuciannya sangat jauh dibandingkan yang tadi kan dekil kumel kayak habis enduroan. Nah ini tampak dari atas jok setir semuanya detailnya dapet, stangnya semuanya dibersihin. Biasanya kan ada daki-dakinya, itu semuanya bersih. Mantap. Dan ya sampai jumpa di next video, bye bye.